sebuah negara, pasti terdapat unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Intro dulu. So welcome back to Assen Round 8 of the MotoGP World Championship. And what a lineup for MotoGP. A 61st pole position for Valentino Rossi. Yang pertama, Penyusunan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah biasanya selalu dimulai dengan analisis tentang kondisi umum. Hah? Kok itu? Ini bukan kondisi umum, Keles. analisis ini sangat penting. Artinya, untuk dapat mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada negara atau daerah tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan utama untuk menyusun rencana ke depan secara realistis. Adalah suatu hal yang sangat tidak realistis dan berbahaya bila suatu perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada kondisi real yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Analisis tentang kondisi umum daerah tersebut biasanya meliputi aspek geografis, sumber daya alam, agama, budaya, penduduk dan sumber daya manusia, potensi ekonomi daerah, serta hukum dan pemerintahan. Kondisi umum daerah dapat diketahui dengan menggunakan 3 indeks utama, yaitu struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan potensi ekonomi. Struktur ekonomi dapat dipresentasikan melalui presentase kontribusi nilai PDRB dari suatu periode ke periode lainnya. Sedangkan potensi ekonomi secara relatif dapat diukur dengan menggunakan koefisien lokasi, yang merupakan indikator keuntungan komparatif yang dimiliki oleh suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang kedua, di samping tujuan, setiap perencanaan pembangunan baik jangka panjang dan jangka menengah disusun dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang disusun benar-benar mengacu pada tujuan dan saran pada visi dan misi yang telah disepakati dan ditetapkan tersebut. Bukan sepakat nikah juga, Keles. Visi dan misi pembangunan daerah yang baik biasanya dijaring secara intensif dari aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan tersebut. Hal ini sangat penting, artinya agar visi dan misi tersebut benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat, sehingga penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Sebagaimana diungkapkan oleh Bryson, visi dapat didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang setelah mengimplementasikan strategi dan kegiatan pembangunan. Perlu dibedakan antara visi nasional atau daerah dan visi kepala negara. Visi nasional atau daerah adalah visi dari seluruh masyarakat pada negara atau daerah bersangkutan. Visi tersebut biasanya dirumuskan untuk jangka panjang, 20 tahun, dan dapat ditetapkan secara formal oleh DPR di tingkat nasional dan DPRD di tingkat daerah. Sedangkan visi kepala negara atau daerah ditawarkan oleh calon kepala negara pada waktu pemilihan presiden dan calon kepala daerah pada waktu pemilihan kepala daerah. Bila visi ini dapat diterima oleh masyarakat yang dibuktikan dengan kemenangan calon bersangkutan dalam pemilihan umum tersebut,
Maka, visi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang kemudian ditetapkan oleh presiden dan kepala daerah bersangkutan. Dengan cara demikian, apa yang telah dijanjikan kepada rakyat dalam kampanye pemilihan umum benar-benar akan dapat dilaksanakan nantinya dalam kenyataan. Sedangkan misi pada dasarnya merupakan cara dan upaya umum dan bersifat pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut. Karena itu, misi berhubungan erat dengan arah, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan. Ini berarti bahwa arah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan sebaiknya dijabarkan dari misi pembangunan yang telah ditetapkan semula. Dengan cara demikian, diharapkan pencapaian visi dan misi tersebut akan menjadi lebih terjamin dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nantinya. Akhir kata, kelompok Dayak mengucapkan terima kasih. Gambar di dalam video hanyalah sebagai hiburan dan ilmu pengetahuan. Dayak pamit undur diri, salam, sampai bertemu kembali.